15 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Akmal 4163, bahas tentang Natural Language Processing atau sering kita singkat jadi NLP. Ini jujur dulu ya, saya tuh tidak ahli NLP. Make iya, tapi ahli ya enggak juga sih. Dengan ilmu yang apa adanya, sumber ilmunya paling gampang ya Google lah. Apa itu Natural Language Processing? Oke. Bisa dibaca di sini, becominghuman.ai. Ini simple introduction-nya. Cuman kalau yang mau lebih lengkap ke ini, ke Wikipedia. Ini NLP. NLP adalah cabang dari Artificial Intelligence. Terutama berinteraksi antara komputer dan orang menggunakan natural language. Natural language adalah bahasa yang kita pakai ya. Misalnya kita ngomong, kita nulis, itu bahasa. Natural language-nya kita kan adalah ngomong dan nulis. Jadi itu bisa dikenali oleh komputer. Jadi kita ngomong apa aja ya dia tahu. Kita nulis apa dia bisa ngerti. Oke. Jadi objektif utamanya adalah NLP bisa baca, bisa the cheaper tuh maksudnya mengenali lah kira-kira, memahami, dan ya pokoknya bahasa manusia jadi make sense buat dia. Oke. Kebanyakan NLP teknik sekarang mengandalkan machine learning. Jadi mainannya dia di belakangnya NLP adalah machine learning. Jadi kalau Anda mau masuk dunia NLP, sebaiknya belajar machine learning itu. Oke. Ini typical interaction-nya orang ngomong ke mesin, mesin juga nangkap audio kita, audio jadi teks, teks data kita proses. Ini saya akan demoin sih teks data to audio, taken place, segala macam. Jadi audio jadi teks, audio jadi teks atau teks jadi audio itu bisa dilakukan dengan mudah dibantu Google. Jadi di belakangnya Google adalah machine learning-nya. Cuman kita makanya udah gampang banget sih sebenarnya. Oke. Kalau mau yang lebih enak, cari natural language processing tapi ke sini. Bukan enak, ini mabok yang ini mah. Ke Wikipedia. Wikipedia lengkap banget ini keterangannya, asli lengkap. Di sini ada sejarahnya. Jadi berkembang dia NLP itu berkembang, model yang simbolik dulu, kemudian pakai statistik, dan terakhir pakai neural network yang sekarang. Makanya machine learning yang ini sekarang. Metodenya yang banyak dikembangkan statistik sama neural network. Sampai sekarang statistik juga masih dipakai, jangan khawatir. Kita bisa bikin word cloud segala macam, itu statistik ya. Kalau neural network itu lebih susah dia. Nah, tujuan NLP-nya ini lebih lengkap di sini. Oke. Kalau mau lihat lebih dalam bisa horror nih, kita klik aja. Ini text and speech processing, ada optical character recognition, ada speech recognition, speech segmentation, text to speech, apa segala macam. Beres ya. Makainya gimana? Nih saya kasih lihat cara makainya. Ini kita pakai aja ya. Pakai yang udah jadi aja. Ini kita bisa masuk ke App Inventor. Ini kita pakai buat anak SD. Ngajarin anak SD dan anak-anak itu senang banget. App Inventor, App Inventor MIT Edu, kita create aplikasi. Oke. Dia bisa bikin aplikasi. Saya pakai account istri saya aja. Oke. Ini coba. Ya lah. Ini my project. Ini coba-cobanya saya buang-buang dulu ya. Oke. Move to trash. Oke. Sekarang start new project. Coba. Kita akan pakai NLP tadi, Natural Language Processing. Oke. Kita akan bikin text to speech atau speech recognition juga bisa sih sebenarnya. Jadi masuk ke checkbox lagi. Mana sih? Text box. Nih, teksnya.
kemudian kita kasih tombol. Jadi skenario-nya gini, kita nulisin sesuatu, kita pencet tombol ini, langsung nanti lewat Google, karena ini handphone tersambung ke internet, jadi yang bantu Google nih nantinya. Yang melakukan NLP Google langsung keluarin suara. Jadi kita butuh text to speech. Ini ada di media. Di sini ada text to speech, ada speech recognizer juga sih sebenarnya. Dua-duanya ada. Jadi text to speech, ada speech recognizer juga ada. Kita pakai text to speech, saya taruh di sini. Text to speech-nya ada di bawah sini. Oke, karena non visible dia. Oke. Nah, buttonnya kita ganti kata-katanya, bisa misalnya ganti suarakan. Suarakan supaya jadi suara. Kita enter ya. Nah, ini udah berubah jadi suarakan tombolnya. Oke. Sekarang kita akan melakukan programming. Ini buat anak SD ya, jangan khawatir, ini untuk umur 8 tahun. Jadi mereka udah mulai kalau gurunya ngerti, di balik ini adalah NLP sih sebenarnya. Cuman saya biasanya nggak pernah ngasih tahu bahwa belakangnya NLP dan AI. Kita blocks. Sekarang kita text to speech-nya saya ambil ini aja satu. Cuman saya nggak mau available country, saya ganti ke salah. Ini delete dulu, salah. Text to speech-nya saya butuhnya ini. Kalau text to speech ada text to speech. Ini saya ambil yang ini. Kalau text to speech, speak. Message-nya kita ambil dari text box. Text box-nya kita ambil yang ini. Oke. Text box-nya text. Nih. Jadi text ada text box sebagai message, panggil text to speech untuk bicara. Kapan ini dilakukan? Kalau saya pencet tombol. Jadi when button satu klik, lakukan itu semua. Ini programmingnya kayak gini doang sih. Ini programming buat anak-anak banget. Nah, kalau ini udah selesai programming, nanti tampilannya kayak ada di designer, tampilannya kayak gini. Kalau mau di run cuman build aja QR. Oke. Ini nanti keluar QR code, nanti handphone Anda bisa diarahin ke video saya ini, dan Anda bisa jalanin aplikasi text to speech tadi. Oke. Ini contoh NLP pertama yang sederhana aja. Dia jadi di app inventornya MIT dia sudah ada text to speech, sudah ada speech recognizer. Jadi sudah ada dua-duanya NLP nih. Dua ini NLP. Nah, ini keluar bentar lagi QR code. Anda bisa ambil gambarnya. Oh, nggak keluar QR code-nya. Mana nih QR code? Come on. Nggak keluar. Apa save tadi ya? Coba ulang lagi. Ya, ulang lagi. Ini saya pause dulu aja deh. Oke, keluar QR code-nya. Anda bisa install QR code reader atau ngebrowse aja ke HTTP ini. Sama isinya, QR code ini sama HTTP ini sama. Jadi AI2 appinventor.mit.edu/b/86hm. Dan ini adalah aplikasi yang barusan kita buat ini, yang blow-on-blow-onan kita buat. Ini belakangnya NLP, beres ya. Jadi ini contoh aplikasi NLP-nya. Nah, kalau mau yang lebih rumit, Anda bisa pakai Orange. Ini sudah saya install, saya jalankan langsung Orange-nya kalau nggak salah. Nah, ini Orange-nya udah jalan. Orange itu apa? Ini saya buka tab baru ya. Orange Data Mining. Ini Orange adalah aplikasi buat artificial intelligence AI. Dalamnya sudah ada buat text processing, text mining segala macam. Ini salah satu bagian dari NLP, Natural Language Processing. Sekarang kita coba lihat nih Orange-nya. Oke. Nah, ini udah ada text mining. Dia punya fasilitas buat ngambil input dari Wikipedia, dari Twitter, dari Guardian, dari New York Times segala macam, atau dari file dokumen juga bisa, atau kita pakai korpus yang dia sediain buat percobaan juga bisa. Oke. Paling blow on mah lewat Wikipedia misalnya ya. Itu saya ngambil dari Wikipedia bisa.
Misalnya Wikipedia bahasa Inggris ya, kita akan cari tentang COVID search. Jadi semua tulisan-tulisan dalam Wikipedia tentang COVID saya ambil. Oke. Nanti saya pengen tahu di COVID itu kata yang penting apa aja sih sebetulnya di COVID itu ya. Ini udah 9 dapat. Udah 100% ya. Saya tutup aja, udah 100% soalnya. Oh, udah selesai. Kita dapat 9 artikel yang ada kata-kata COVID-nya. Oke, udah selesai di sini. Nah, sekarang kita melakukan NLP sedikit, pre-processing. Nah, ini NLP di sini. Kok nggak bisa? Oke. Di sini misalnya stop words-nya. Buang stop words bahasa Inggris. Stop words adalah dan, di, ke, dari segala macam. Cuman karena ini tadi Wikipedia bahasa Inggris yang saya pakai, saya buang stop words bahasa Inggris. Kita bisa bikin leksik, proses leksikonnya, segala macam. Ini udah sebagian dari NLP, sedikit-sedikit NLP ada di sini. Terutama bagian stop words ya. Stop words itu NLP banget sih sebenarnya. Oke. Udah. Sekarang kita sambungkan supaya diproses. Oke, udah. Sekarang kita ini NLP yang statistik aja, sederhana aja. Kita bikin word cloud. Word cloud adalah kira-kira kayak ginilah hasilnya. Word cloud, ini dia. Word cloud yang kayak gini nih word cloud ya. Jadi kita bisa lihat kata-kata yang penting, hurufnya gede, yang tidak penting tapi ada dalam teks, hurufnya dikecilin. Jadi semakin sering kata itu muncul, semakin gede hurufnya, kira-kira kayak gitu. Oke. Dan ini juga kita akan lihat di sini. Mana salah. Sini dia. Oke. Atau kita klik aja, Pak. Nih. Oke. Coba kita sambungin sekarang. Ini dia. Ini kata-kata yang penting yang muncul dari Wikipedia bahasa Inggris ya. Kelihatan ini tahun 2020 COVID, banyak kasus. Bulan Maret mulai kacaunya, health, ini masalah kesehatan. Tapi ada Trump di sini dan ini bikin mati sih sebenarnya. Jadi COVID itu dikenal juga sebagai coronavirus dan bisa kita lihat kata-kata yang ininya. Cina keluar di sini, Indonesia nggak keluar namanya. Dan ini kira-kira kayak SARS gitu ya, cuman lebih parah daripada SARS. Cina keluar, England keluar, mana lagi? Infection. Jadi kelihatan ya kata-kata pentingnya apa aja. Yang lain dari NLP adalah teknik yang statistik banget. Saya biasanya main yang statistik, yang gampang. Kalau yang machine learning lebih susah itu. Dan keren yang machine learning, keren-keren keluarnya sih. Kita bisa ngenalin subjek, predikat, objek, dan sebagainya. Itu semua pakai machine learning banget sih sebenarnya kayak gitu. Oke. Jadi ini contoh NLP yang sederhana. Oke. Mudah-mudahan bisa kebayang. Kalau Anda mau nyoba, sarannya sih coba pakai ini dulu sih. Main-main sama Orange. Tapi ini bukan hanya NLP ya. NLP-nya sederhana aja di sini. Ini kebanyakan buat machine learning sih sebenarnya. Ada supervised learning, unsupervised learning. Kalau kita NLP, kita udah di sini teks aja. Audio kayaknya nggak ada, buat speech recognition nggak ada. Cuman dia punya kemampuan buat image. Jadi gambar bisa, tapi suara nggak, gitu ya. Suara paling ini spektroskopi. Spektroskopinya buat ini kebetulan yang bikin adalah orang bioinformatics. Informatika biologi, jadi mereka banyak melihat sinyal-sinyal dari jantung apa segala macam. Oke. Jadi dia punya kemampuan spektroskopi ini. Oke. NLP ada dua, jadi ada taxable sama text mining. Taxable ini urusan proses teks ya. Jadi kalau kita punya file teks mau di merge, mau di segmented apa segala macam bisa di sini. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas siapa tadi namanya? Akmal. Oke. Tentang NLP.